6 tahun pacaran tiba-tiba ditinggal kawin. Kayaknya ini karma deh. Hai Besti, apa kabar? Kembali lagi sama aku Lili. Kali ini ada cerita nih Besti dari teman kita, namanya Iis. Iis ini TKW Taiwan ya Besti, tapi sekarang dia udah pulang kok. Jadi ceritanya Iis ini itu pacaran sama orang ya, sama-sama TKI juga. Mas ini TKL ini dari Lombok ya. Dan si Iis sendiri ini orang Jawa Tengah yang itu Jepara. Jadi Besti, Iis ini kan kerja di Taiwan tuh. Dia tuh berangkat tahun 2017 akhir. Nah awalnya tuh biasa-biasa aja. Maksudnya tuh kayak dia tuh ya kehidupannya biasa-biasa aja. By the way, Iis ini punya suami ya di kampung ya. Di rumahnya di Jepara sana tuh dia punya suami, namanya Mas Adi. Nah setelah 2 tahun itu Iis tuh ngerasa kayak suaminya tuh nggak perhatian lagi. Tuh suaminya tuh cuman kayak kepingin duitnya aja. Intinya masalah rumah tangga begitulah Besti. Biasa kebanyakan TKW itu masalahnya tuh kalau sama suami itu pasti masalah duit, kurang perhatian gitu. Nah kan berakhirnya mereka itu cekcok lah, berantem segala rupa lah, sampai akhirnya di tahun 2019 akhir, setelah 13 tahun pernikahan mereka itu, si Mas Adi ini bilang ya udah aku nggak bisa lagi lanjut. Kalau kamu terlalu nuntut aku juga nggak bisa. Aku ya seperti ini, aku nggak bisa berubah apapun, katanya gitu kan. Nah si Is ini ya tambah meradang lah dia, tambah marah-marah dia lah. Orang dia tuh seharusnya kan pengennya tuh diperhatiin, cuman itu doang kan, dia tuh kurang perhatian sebenarnya. Tapi si Mas Adinya ini juga nggak mau ngalah gitu ya. Singkat cerita ya pokoknya mereka ini pisah lah, tapi mereka udah sepakat pisah, tapi mereka itu nggak ngurus di pengadilan gitu loh. Jadi jatuhnya tuh masih suami istri kan ya. Nah lagi galau-galonya itu si Is itu, dia tuh ngeliat temennya itu juga punya suami di kampung. Gak usah kita sebutin lah ya siapa, ini kan aibnya orang. Terus dia tuh punya pacar. Nah kan kalau yang mungkin yang para TKW Taiwan kayaknya udah biasa lah dengan kata-kata yang bojomu bojoku kayak gitu kan. Coba-coba lah si Iis ini Besti, dia tuh nyari, maksudnya kayak ngerespon lah laki-laki yang inboxin dia di Facebook. Zaman dulu itu kan masih banyak orang pakai Facebook ya, masih inboxin di Facebook apa gitu, diladenin lah. Nah ada satu mas juga ini, mas TKL juga, namanya Mas Bagas. Mas Bagas ini orang Malang. Deket lah mereka itu, tapi nggak lama yang ini Besti. Sama Mas Bagas itu dia Iis ini kayak cuman berapa ya, sekitar 2 bulanan lah. Karena apa? Karena si Mas Bagas ini punya mantan yang orang Malang juga sana, dia itu kerja di Hong Kong. Nah si Iis ini diteror-teror terus, begitu ceritanya. Jadi Iis ini risih gitu loh. Karena dia kan risih juga, akhirnya kan ya nggak nyaman lah berhubungan sama Mas Bagas ini. Jadinya kan dia itu nyari-nyari lagi Besti di aplikasi kencan. Sekarang dia cari. Nah dapatlah sesosok lelaki idaman, tampan, menawan, soleh dan lembut. Namanya ini Mas Akbar. Mas Akbar ini orang Lombok. Dia masih bujang tapi sudah berumur begitu. Waktu itu sekitar umurnya 33-an kalau nggak salah kata si Is. Terus mereka ini temenan dulu tuh awalnya, curhat-curhatan, temen curhat. Terus kayak si Is ini diajarin belajar bahasa Mandarin yang lebih bagus, terus diajarin nulis bahasa aksara Mandarin juga. Karena Mas Akbar ini selain kerja di pabrik itu, selain jadi TKL itu, dia itu juga ikut kayak sekolah-sekolah bahasa kayak gitu loh, kan banyak tuh di sana. Nah karena sudah terlanjur sehari-hari bersama, bahkan si Iis ini bilang mereka itu bisa teleponan 2 hari 2 malam full, sambil kerja, sambil tidur, sambil apapun, full handset nyantol di telinga. Ayo TKW Taiwan pasti kayak gitu rata-rata nih, handset selalu nyantol di telinga. Akhirnya jadian lah mereka ini Besti. Pacaran lah si Mas Akbar sama si Is ini. Mereka ya pacaran biasa aja, cuman karena si Mas Akbar ini di Taiwan bagian bawah dan si Is ini di Taipei di bagian atas, jarang ketemu mereka. Mereka itu cuma ketemu 3 bulan sekali, 4 bulan sekali gitu. Nggak kayak orang-orang pacaran lain yang tiap bulan ketemu terus. Nah ya tau lah begitu. Pokoknya nih hubungannya mereka tuh baik-baik aja selama 2019 sampai 2022 tuh. Kadang si Mas Akbarnya datang ke Taipei nyamperin si Iis ini, kadang juga si Iisnya yang pergi ke Tainan sana nyamperin si Mas Akbar ini. Begitu pokoknya kisah cinta mereka tuh begitu indah, begitu pokoknya indah
indah sebucin-bucinnya pokoknya si Iis ini kayak nggak pernah nemuin laki-laki seperti sosok Mas Akbar ini. Pokoknya si Iis ini merasa Mas Akbar ini adalah segalanya, dunianya. Nah di tahun 2022 ini si Iis pulang duluan tuh kan. Si Mas Akbarnya ini pulangnya belakangan, beda berapa bulan aja gitu. Nah niatnya ini mereka mau kewong, mau nikah ini mereka besti. Nah disinilah perharanya itu terjadi kan, karena kan si Is ini kan belum ngurus surat cerai sama suaminya yang Mas Adi itu kan. Jadi si Akbar ini juga baru tahu kalau si Is ini ternyata janda bodong alias janda nggak ada surat. Nah dari sini mungkin si Mas Akbar ini agak kecewa juga karena 2 tahun lebih mereka pacaran, ya hampir 3 tahun lah ya kalau dari 2019 ke 2022 ini. Dan Mas Akbar ini nggak tahu kalau si Is ini janda bodong. Nah akhirnya rengganglah mereka hubungannya beberapa bulan tuh. Nah akhirnya si Is ini bilang sama Mas Akbar mau ngurus surat cerainya segera begitu, tapi nggak juga diurus sampai tahun 2024. Tapi mereka melanjutkan itu hubungan tadi yang renggang itu dilanjutin lagi sampai tahun 2024. Dan saudara-saudaranya si Mas Akbar ini, uminya apa tahu semua kalau si Is ini janda, tapi nggak tahu kalau janda bodong. Nah janda bodong itu yang tahu cuman si Is sama si Mas Akbar aja. Sampailah akhirnya di tahun 2024 awal itu baru si Is ini ngurus surat cerainya sama Mas Adi. Nah akhirnya setelah 2 bulan itu turunlah itu surat cerainya. Nah si Is nanya lagi dong sama si Mas Akbar ini, nanya begini, kan mereka itu sudah sama-sama di Indonesia tapi si Is ini kerja gitu di perusahaan tambang gitu jadi penerjemah kan. Nah si Mas Akbar ini di rumah ngebangun bisnisnya dia kayak bikin teralis besi kayak gitulah, pokoknya usaha besi begitulah, yang ngelas begitu. Nah kan sama-sama punya kesibukan tapi masih menjalin hubungan nih. Nah si Is ini kan udah ya turun nih surat cerainya dari pengadilan. Tanyalah ke si Mas Akbar ini, sayang kapan ini kita jadinya nikah, surat cerai aku udah keluar kan, masa idahnya kan 3 bulan, berarti kan akhir 2024 aja kita nikah gimana, katanya gitu ya. Ya aku juga ngumpulin duit dulu ya, sekarang usahanya juga alhamdulillah sedikit-sedikit berkembang lah. Nah si Is juga iya aku juga udah nabung, katanya gitu kan. Pokoknya indah lah rencananya tuh, indah banget. Nah ternyata besti di tahun 2025 awal si Mas Akbar ini kayak udah mulai nggak pernah ngebahas lagi masalah pernikahan. Apa kalau si Is ngebahas tuh kayak si Mas Akbar tuh ogah-ogahan ngejawab gitu loh, kayak gimana ya. Tapi ini tuh si Is tuh masih masih nggak kepikiran apa-apa. Dia masih pede banget, masih bucin banget, masih pokoknya Mas Akbar ini cinta banget sama aku, dia mau nerima aku dengan keadaan aku yang janda punya anak, sedangkan dia masih bujang gini, pokoknya tuh udah pede banget. Nah di tahun 2025 bulan Mei si Iis ini ngelihat acara pernikahan di live YouTube, bukan YouTube apa sih, di live Facebooknya saudaranya si Mas Akbar. Pertama dia nggak tahu ini pernikahan siapa gitu loh, nggak tahu dia. Pertama ada arak-arakan gitu, kalau orang Lombok itu nikah kan diarak ya besti ya, kayak jalan diiringi banyak orang kayak gitu loh pengantinnya. Nah kan dari belakang itu di syutingnya dia nggak tahu ini pernikahan siapa, dia bener-bener nggak tahu karena 2 hari sebelum acara pernikahan ini dia masih teleponan sama Mas Akbar, masih video call. Cuman memang 2 hari ini kan mereka cuma chat-chatan aja ya, mungkin dipikirnya kayak sibuk lah apa gitu kan. Nah pas ini sorenya itu tadi kan yang live itu kan pagi kan, sorenya bagaikanlah disambar petir ketika si bibinya Mas Akbar itu upload foto pernikahan yang di situ pengantinnya adalah Mas Akbar dengan wanita lain besti. Kan si Is kan bagaikan disambar petir kan, bagaikan disambar petir. Selama 6 tahun ini dia menjalin hubungan yang baik-baik saja, percekcokan itu paling ya hal-hal lumrah aja gitu, tiba-tiba tanpa pamit, tanpa perkataan putus, tanpa pertikaian, tanpa apapun, menikahlah Mas Akbar dengan perempuan lain yang satu kampung sama dia. Dan yang lebih gongnya lagi pas si Iis meminta penjelasan nih, dia udah kayak orang gila nih pokoknya, dari sore malam pokoknya udah kayak orang gila dia. Mintalah dia
penjelasan ke Mas Akbar. Dan lebih gongnya lagi yang ngejawab itu istrinya Mas Akbar. Bukannya marah, bukannya apa. Dan istrinya itu ternyata sudah tahu kalau Mas Akbar ini punya pacar orang Jawa, namanya Iis, pacarnya dari Taiwan. Tapi si Mbak ini nggak disebutin namanya sama si Iis. Si Mbak ini taunya si Iis ini janda bodong, belum ngurus surat cerai, makanya nggak bisa dinikahin sama Mas Akbar. Dan selama 1 tahun dari 2024 sampai 2025, si Mbak ini udah pacaran sama Mas Akbar juga, Besti. Hancurlah hatinya si Iis ini. Dia udah galau sampai dia itu resign dari kerjaannya, saking dia mumetnya, saking dia kebucinannya dibalas dengan kepengkhianatan yang itu bukan pengkhianatan lagi, Besti. Itu kayak apa ya, serangan jantung. 1 minggu dia itu nggak makan, tidur itu kadang bangun kadang tidur, nggak nyenyak. Pokoknya hidupnya itu, bahkan dia 1 minggu nggak mandi, dia bilang, Besti. Nah, sebagai pendengar yang notabene gue kenal sama kedua orang ini, gue kenal si Iis, gue kenal si Mas Akbar, gue pernah libur bareng sama mereka berdua, pernah jadi obat nyamuknya mereka, ya gue kayak ngerasa ya mau gimana gitu loh. Gue cuma bilang gini sama si Is, ya udahlah Is, ini kan ibaratnya sudah terjadi. Lu mau galau, mau ngehancurin hidup lu sendiri kayak gimana pun gak bakalan bisa kembali. Lu harus menata hidup lu balik, gak boleh lu galau-galau kayak gini. Kan gue cuma bisa bilang begitu ya, Besti ya. Tapi kan ya nggak butuh waktu lama buat bisa nerima semua itu. Dan akhirnya setelah sampai sekarang ini udah jatuhnya udah berapa bulan tuh, udah berbulan-bulan lah si Is tuh udah kembali menata hidupnya lagi. Dia yang udah terlanjur di sana, udah di kerjaannya sana, udah digantiin sama orang lain kan prosesnya dia. Akhirnya dia sekarang lagi proses lagi mau ke Singapura katanya. Oke, Besti, cuman segitu aja ceritanya. Siapa yang mau kirimin cerita, kirimin aja ke email aku. Dan semoga kita bisa sharing-sharing bareng-bareng lagi. Dan semoga dari kisah ini, dari ceritanya si Iis ini bisa diambil pelajaran baiknya. Yang buruk-buruk jangan dicontoh, yang baik-baik gak ada yang baik sih. Ya udahlah, pokoknya begitu aja ya, Besti. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Bye-bye.